saya ketemu sama banyak Habib-Habib di pasar Minggu, dan dia bilang sama saya, mereka bilang sama saya, Cak, yang paling dirugikan oleh majelis-majelis itu adalah para Habib. Dia bilang, lah ya opo sampean ya. Aku rene kate sambat, malah Habib sing paling sambat saya. Artinya Habib-Habib yang benar, yang memang Habib, yang tidak akan melakukan hal-hal yang prematur dan kapitalistik seperti itu, apalagi yang politis dan provokatif, itu justru yang paling merasa dirugikan. Karena kalau Habib itu berpenampilan dan berperilaku seperti itu, nanti Habib yang beneran menjadi terimbas. Nah, siapa Habib? Siapakah Habib? Siapakah Habaib? Ini ada kontroversi. Sebaiknya kita teliti. Jadi kalau yang saya tahu, Habib itu orang yang mencintai, judulnya. Artinya Habib itu orang yang mencintai. Kalau mahbub itu orang yang dicintai. Jadi Rasulullah itu mahbub, yang mencintai namanya Habib. Jadi itu banyak orang dari Arab agak selatan itu kagum sama Muhammad. Terus mereka rame-rame berdatangan ke Mekah. Kok ada orang Arab kok suka bertapa? Itu ini mesti ada turunan Sunda. Tuh. Maka sangat mencintai, tapi mereka kemudian pergi dari Mekah karena mereka tidak tahan melihat perilaku di sekitar Muhammad. Jadi mereka orang yang sangat kagum dan sangat mencintai Muhammad. Itu juga datang dari Persia, karena Persia sendiri sebenarnya memang ahlul bait. Kalau Anda cari ginekologinya, genetikanya, orang Persia sendiri, meskipun Rasulullah tidak mengangkat Salman Al-Farisi sebagai ahlul bait, sesungguhnya dia memang sudah ahlul bait. Kalau Anda melihat sejarah nasabnya. Nah, kemudian Habib ini rancu kemudian, karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah, ternyata ada dua Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad. Ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri, yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Allah main nunuto ya anda. Nah, kita sudah tidak bisa melacaknya lagi. Sudah tidak bisa melacak lagi. Karena tidak hanya su'uban wa qabailah, tidak hanya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi sambil saya memperkaya ilmunya Sunda Wiwitan ya. Su'uban wa qabailah di dalam Quran itu bukan hanya suku dan bangsa, itu kan terjemahan di depan. Itu maksudnya satuan-satuan. Satuan kecil dan satuan besar. Dia boleh teritorial, dia boleh darah, dia boleh ideologi. Jadi ideologi yang berbeda itu juga su'ub wa qabail. Ada aliran-aliran yang dasarnya bukan kesamaan darah, juga bukan kesamaan suku. Cuman di terjemahan depan kan suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku kan gitu. Maksudnya itu ya suku ideologi, ya suku estetika, suku macam-macam gitu. Jadi satuan. Jadi pluralisme terkandung di situ semuanya. Jadi kembali ke soal habaib tadi. Suku-suku, satuan-satuan di antara Habib ya macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Kalau Anda dibuka lamaran audisi, saya kira Anda mau itu. Kerjanya memberi nasihat, makan dan kamar tersedia lah, enak. Jadi esok-esok mari sarapan Rasulullah dulu itu ya gitu. Ketang gerdu qala Allah Ta'ala gitu. Kok ketemu kucing, ya kucing. Kok ketemu kebo, innal kebo. Enak. Jadi ada Habib yang seperti itu. Artinya saya punya pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh.
Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Menurut beliau-beliau tadi dalam pertemuan sore, yang Anda keluhkan itu adalah Habib-habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Akhirnya produknya seperti itu, tapi saya tidak mau putus asa hanya karena itu. Mbok nggawe majelis Rasulullah 1, Rasulullah 2, 3 sampai 350. Enggak, iya sak Jakarta gak ada masalah aku. Gak punya masalah saya. Orang Islam, Khalifah Allah tidak punya masalah kata lapo. Lu duit utang akeh, ancane utangku akeh tapi gak masalah kata lapo kon. Ngono kok urip iku. Memang saya banyak masalah tapi saya tidak masalah terhadap masalah saya. Ngono lho, cara urip iku. Kudu wani ngono nek gak ngono lara temen kan. Jadi kebendok diel, enak iki. Iki nek gak gudeg iki ya tempe penyet iki. Hilang rasanya, Mas. Anda kan enggak percaya, zaman kecil kan suka gini. Apa ya? Coba Anda latihan. Engko teko omah ngene-ngene kok. Cek bojomu lapo Mas kok gendeng sampe. Anda ciptakan, Anda punya hak khalifah, kendalikan dia. Wangi. Masih baduk. Wangi. Nanti kali ke-7, ke-8 dia mulai tidak busuk. Biasa. Nggak percaya praktekkan di rumah. Kalau sudah lulus di sini, ambil dari sini. Wangi. Anak yang dari sini gak wangi-wangi sampai kiamat ini. Saya pengalaman rek ngono-ngono iku rek. Saya sebagai anak langgar toh. Orang langgar itu surau kecil, dan saya dibesarkan oleh surau, dan itu kalau tidak ada nakalnya seperti itu namanya bukan santri. Tanda santri adalah pernah nyuri kelapa, pernah masuk warung kalau sudah tutup kita gangsir, kita masuk sisa-sisa dicobeknya itu kita jilat-jilat gitu. Pokoknya orang hidup di langgar harus agak ngelanggar, namanya juga langgar. Dan saya dulu pinter ngaji karena dilanggar gitu loh. Jadi saya kalau di desa itu kan tidak ada dawet, yang ada katok komprangan dari sawah ya ke masjid. Akhirnya kalau di masjid terus sarungnya digini-gini soalnya dicopot, taruh di belakang pintu. Nah begitu misalnya ada 8 orang-orang tua dari sawah sholat, ini soalnya ngelempro sampai tak cukup ngegode ini, tak jalan buku. Jadi selanggar ribet kuat sampai terus melayu aku gitu. Seneng banget aku. Jadi saya sudah bahagia sejak kecil sehingga saya di masa tua ini tidak cari kebahagiaan dari siapa-siapa. Ngono loh, saya nggak akan nyuri apa-apa. Mergo aku wis tahu ngene iki man. Yang paling serem kalau sudah ada orang sholat, kita ambil tabuh beduk, pas sujud diteleki ini. Wah itu paling nyeneng gitu. Jadi waktu sujud itu kita taruh tabuh beduk itu, pemukul beduk itu, terus langsung lari keluar langgar sampai sana. Iya. Kalau nggak punya pengalaman begitu nanti jadi koruptor besarnya. Kalau nggak bahagia di masa kecil, saya bahagia banget kok. Ngaji aja saya anarkisi ya. Dan semua belajar ngaji resmi kecuali saya. Saya nakal luar biasa, nggak pernah mau duduk bareng belajar ngaji. Saya cuma mendengarkan dari balik pintu. Tapi saya hafal. Terus saya begitu mereka ngaji, terus saya dari luar pintu juga mengingatkan karena ya hafal Quran terus, keliru itu, gitu. Nah, nanti saya lewat depan langgar. Pempojarot tak balang rutu. Manokong turungi tak balang maburo. Wayang foto diancuk nih ya.
Itu masa kecil saya. Bahagia banget sama Allah itu. Makal gak karu-karuan. Wah, berkelahi, diadu. Jadi setiap malam itu langgar ditutup, diadu. Yang gede-gede ngedu sing cilik-cilik. Wah, saya gelut itu gak tahu udah ratusan kali saya. Piding-pidingan. Pokoknya saya lakukan itu semua sehingga sekarang saya lihat apa ini dunia. Apa yang memikat? Kan gitu. Aku tidak terpikat aku. Apa itu? Kata orang Jombang, opo nek ngesing gawa pecot kadek nyalek-nyalek barang. Kudu gambare caleg P3, caleg PAN. Tukang becak liwat alah dapurane nek sing gawa pecut. Bingung aku apa nek sing gawa pecut. Jadi kalau kita beol di sungai, ini airnya sir. Kita bawa cambuk. Begitu tai kita mengalir, ada ikan mau makan, kita cambuk. Ayo. Lawang tainya aja nggak boleh dimakan orang, apalagi uangnya, kan begitu maksudnya. Jadi tai aja dia begitu bakhil dia sama tainya sendiri, apalagi duitnya gitu loh. Gitu kok nyalek kata orang Jombang gitu. Jadi wong Jombang ini nggak dagelan top temen. Semua mitos. Itu mas kalian ya. Nah sekarang Anda bahagia nggak? Anda mendapatkan kebahagiaan kecil nggak? Gratis nggak? Mudah nggak? Jadi kenapa kamu cari yang enggak itu? Apa yang memikat? Apa yang engkau terpesona? Apa yang mempesona ini di dunia ini apa? Apa wis? Kebesaran yang mana? Popularitas yang mana? Gemerlap yang mana? Ayu teh, ayu padha ayam bune ya ngono iko. Sama itu. Engko nek wis tuwek ya nyamperno. Kecantikan jangan dicari di wajah istrimu. Jangan dicari di indahnya badan istrimu. Kecantikan ada di dalam kerjasama cinta kasihmu bertahun-tahun dengan dia. Temukan kasih sayang itu, maka sampai tua pun dia tetap cantik. Kalau nggak bisa begitu, nggak usah kawin. Kandi, nggak usah. Halo, kanca-kanca sekalian. Jadi soal Habib terakhir, ya sudah ketawa aja lah. Yang penting Anda nggak ikut. Beberapa teman di sekitar Anda juga diajak omong. Saya nggak putus asa karena kan itu baru dilakukan tadi sama kemarin tuh. Besok kan belum tuh. Besok kan belum ada dosa. Besok kan bersih. Kamu percaya nggak sama besok? Bisa nggak besok manusia berubah? Baik kecil maupun besar. Dan kamu pikir perubahan bisa dilakukan oleh manusia? Bisa sedikit-sedikit, tapi Allah yang akan merubah semuanya. Kamu pikir kalau Allah mengatakan, wahai manusia, aku tidak akan merubah engkau sebelum engkau sendiri merubah dirimu. Kamu pikir itu terus, coba kalau kamu cerdas, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita kurang ajar sama Allah terus jawab gini, loh Tuhan, kalau memang engkau mengatakan engkau tidak akan merubah nasibku sebelum aku merubah nasibku sendiri, kan gitu. Tuhan, ini gimana sih? Kalau saya sudah merubah nasibku, untuk apalagi kau merubah? Jadi yang primer itu perubahan dari kita apa dari Allah? Jadi Allah cuma mau bilang gini loh, wis tokon iku sing penting ketok sembayang, Pak. Sing penting ketok macul-macul, ketok nyambut gawe. Pamit kok bojomu jam 8 esuk mbunang diturun dek gedung kok sore mulai lumayan lah. Sing penting ada usaha keluar rumah gitu loh. Sing penting ketok macul-macul, ketok lapo keringetan. Aku dulu punya teman. Jam 9 pagi ke rumah saya. Nanti jam 5 sore dia pulang ke rumahnya. Kalau ke rumah saya dia pamer mengenai rumahnya, dia merasa bekerja. Begitu pulang ke rumahnya, dia cerita mengenai bagaimana di tempat saya, dia merasa bekerja juga. Jadi dia cuma pergi tok. Pulang. Tadi semua gak apa-apa. Terus lumayan lah, pekerjaan susah kok ya tau. Pokoknya penting lungo. Ayah saya sendiri pernah mengalami seperti itu, mas sekalian, dulu dalam keadaan sangat miskin. Pokoknya ayah saya yang penting keluar.
keluar rumah jalan berpuluh-puluh kilometer, ibu saya tenang, bapakmu nyambut gawe. Saya melaku doai. Ya tapi lumayan gitu loh. Yang penting ya Allah, ya hanya ini yang bisa aku kerjakan, melaku. Gitu kan. Terus karena kita niat beneran, Allah akan bekerja untukmu. Indonesia ya begitu, nggak bisa aku disuruh merubah. Tapi kalau kita terus keep occupying, maka Allah akan occupy bener-bener. Gitu loh. Jangan dibilang Allah nggak ada terus nggak mengoccupy juga. Nanti Allah ya occupy dia kon. Kon gak melon aku gak melon itu gak mungkin iso kan gitu. Jadi gitu teman sekalian, itu sebabnya saya rajin kayak gini nih, tanpa batas. Sampai ke desa-desa paling pelosok kayak apapun gini nih, sampai jam 3 saya mau dan tidak masalah. Dan nak nagih apa-apa. Dan saya tidak ingin Anda hormati. Terus dadi apa gak padaan. Pokoknya aku datang, aku senang, engkau besar hatimu, engkau melihat ke depan. Dan tetap di depan itu ada optimisme dan ada matahari yang akan terbit lagi. Nggak akan putus asa, mau putus asa. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan cuma mengajarkan itu. Tuhan tidak mengajarkan sukses, Tuhan tidak mengajarkan berhasil. Yang Tuhan ajarkan cuma satu, berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara jalan yang benar. Itu dong. Jalan terus. Anak wong Jawa, Jawa Timur, melaku dok, kecut rek. Iya memang, tapi pokoknya melaku terus ya. Saya ini sudah tua, sudah mau gimana lagi, mau sampai tua jadi kejutnya nih katanya. Ya wis, tapi jalan terus. Itu teman-teman jangan putus asa. Tidak ada urusan putus asa, tidak sempat putus asa gitu ya. Tak sempat putus, melaku terus di ayo dek, wis pokoknya gawe terus dek. Kamu meteng-meteng tak jajal menedek, jajal menedek. Nek gak iso liwat iringan, liwat mburi dek. Engko nek anyar ndek ndelok nggih meja-meja ta ndek ndi. Nek perlu nek wis suwepi nang sumur Dik. Ndelok kali ni sore jembatan sapa ruku manjur. Pokoke jalan terus. Jangan dicoba loh ya, Mbak. Mas jare Cak Nun pokoknya liwat kene-kene ya oleh ngono ya. Oke teman sekalian, cukup ya Mas ya. Nggak usah mengeluh lah, mau bagaimana Anda. Yang penting Anda tidak bisa menghilangkan, tapi Anda tidak nambahin, kan sudah lumayan toh. Dan sama dengan kita di Doli, pelacuran terbesar se Asia Tenggara itu libur karena Kiai Kanjeng datang dan saya, dan semua pakai jilbab. Bayang nondelok Ewon PSK pakai jilbab semua, itu kan fantasinya top gitu. Yo bayangin kan lebih indah fantasi daripada realitas toh. Bayangin ini pelacur dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam itu rata-rata dapat laki-laki 8 sampai 12. Katakanlah rata-rata ya 8. Tarifnya murah. Jadi kalau sebulan itu operasi umpamanya 25 kali, itu kan 20 hari, 25 kali 8, berapa laki-laki? Men 200. Nek setahun. Jadi aku meneh-meneh nek mlebu swarga ngene, mlebu neraka dikangang ngene. Terus liane ngomong dari Sabang sampai Merauke. Tapi teman-teman sekalian, saya tidak pernah terharu dan menangis melebihi kita pengajian Ma'ian di Doli. Saya bilang sama mereka, apa perlu saya kasih tahu bahwa melacur tidak boleh? Ya apa yang belum tahu? Seru kabeh. Tadi tidak perlu kiai toh? Tidak perlu. Oke. Ada yang belum tahu berzina tidak boleh? Tidak ada yang katakan wis ngerti toh, wis ngerti, jadi nggak perlu ustaz. Sudah tahu semua toh, kalau mau lima tidak boleh sudah tahu. Jadi pasti Anda datang ke sini menjadi penghuni Doli ini bukan karena moral, tapi karena ada dorongan yang lain. Sekarang masalahnya saya tidak peduli sama kenapa kamu di sini.
Saya tidak peduli sudah berapa lama kamu di sini. Saya cuma peduli satu hal, sampai berapa lama lagi kamu di sini? Seminggu lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Siapa yang bayarannya akan naik? Angkat tangan. Gak ono sing angkat tangan. Loh, sing modun angkat tangan kabeh. 200.000. 150, 100, 75, 50, selawe, 10, 5.000, 250. Karena 250 kan jendek ini kunci aku. Ayo, siapa yang ingin keluar dari sini? Angkat tangan KB, Mas. Sekarang hitung, berapa lama lagi kamu akan keluar dari sini? Seminggu lagi kalau bisa, Cak. Akhirnya mereka ngitung, sudah punya modal berapa, punya keterampilan apa. Akhirnya mereka ngitung. Dan setelah selesai acara, Mas, berdatangan mereka, Cak, sampai tungano, Cak, secepatnya saya akan ke sini. Kalau bisa 1 minggu, gak bisa 2 minggu. Saya akan keluar, jaluk dungo kabeh, tak dungano kabeh dengan memperkuat imanku. Ya apa? Aku kan laki-laki. Normal. Ya apa kene Normal. ngambung kene kabeh ndekep aku terus Masya Allah. Allah. Semakin engkau tinggi spiritualitas, semakin engkau memahami betapa cantiknya wanita. Kan begitu, betul enggak? Betul enggak? Semakin tinggi tingkat keulamaanmu, semakin engkau mengerti keindahan ciptaan Allah, betul enggak? Jadi ini ono wong wedok terus nggak ono ciptaan. Ya cuman ya tapi dalam hati Allah, Masya Allah. La haula wala quwwata. Cantiknya ya Allah. Itu kan? Cuman iman kita untuk tidak melakukan apa-apa kepada dia jauh lebih besar daripada terpesona. Imam Khomeini kalau pidato gini, ya ummati, mademnya ke sini. Dan aku ngerti soalnya ayu kabeh. Ngene gak wani, gak kuat, Mas. Nah aku wis kuat ngene iki tenang ae. Tapi nek kene diancur. Saya ingin jujur sama Anda ya. Saya ingin jujur sama Anda. Saya tidak sembunyi-sembunyi, begitulah. Maka manusia bertarung kepada dirinya sendiri. Dia perang melawan nafsunya sendiri. Yang penting dia memenangkan kebenaran dari dirinya sendiri itu. Perkara kemarin kan saya sudah cek, Anda puasa seneng enggak? Enggak suka toh? Ngaku. Sholat suka enggak? Enggak suka. Wah, iki piye cak ngono? Lah memang kalau kamu suka sholat, ngapain disuruh sholat? Betul enggak? Kamu dipaksa, diperintah sholat karena dasarnya kamu tidak suka. Dan kalau kamu mau ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, di situ letak kemuliaan hidupmu. Kalau sekedar melakukan apa yang kamu senangi, nek jare wong barat, do what you want to do, gampang. Pin ngoyo-ngoyo, pin neseng-neseng, do what you want to do. Apa filsafat kamu apa? Jare Kartolo masyarakat nomor piro ini? Nek do what you want to do lah gampang, Mas. Kepingin jundu, kepingin mangan, kepingin sate, gampang. Yang sukar dan yang menjadikan Anda seorang pendekar kehidupan adalah kalau Anda punya kesanggupan yang ikhlas melakukan sesuatu yang baik meskipun sesungguhnya engkau tidak suka. Anda tetap melakukannya. Atau Anda bersedia tidak melakukannya meskipun sesungguhnya engkau sangat suka. Kalau engkau sudah mampu seperti itu, namanya manusia dewasa, itu namanya insan kamil. Nek do what you want to do, you are free to do anything. Ya gampang, Mas. Pengen ngentut, ya gampang. Itu bukan filsafat hidup itu. Nek ngono iku arek cilik ya iso, arek wajan ya iso.
Apa tak guyoni ini wong barat gak ngerti cara Indonesia. Saya kan suka gini-gini lah, saya di mana-mana meso-meso, saya tuh suka meso di Arab, di Masjidil Haram ini meso. Lah karena sing paham kok tidak kan nggak ada nilai budayanya toh. Dan Arab ini haram, haram, haram. Apa cok? Haram, haram. Ayo. Haram, haram, cok. Saya sama Kiai Kanjeng nangis-nangis berdoa, Rabbana, Totok nangis, Nevi nangis. Tiba-tiba datang Arab jawab, la haram, haram, ya buka haram, haram. Aku pas dengar mas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu bermelayu deh. Setelah itu Kiai Kanjeng pemberani di Masjidil Haram. Anggere ana wong jenggoten kayu ngomong haram, ayo ngomong haram. Aku ingin katakan kepada kalian, Yahudi menguasai Arab, Yahudi menguasai Ka'bah, Yahudi menguasai Masjid Nabawi, dan mereka ingin memutus hubungan cintamu dengan Muhammad SAW melalui Wahabi-Wahabi itu. Mereka yang menguasai. Nanti Iran diserbu oleh Israel, Arab Saudi belain Israel. Kamu lihat, kamu akan bingung nanti. Tapi di Indonesia tidak masalah. Geluto dewi kono. Indonesia kok musuhan, kalau gak musuhan gak jelas bedanya. Indonesia kok Allah saja sangat kagum sama Anda. Iki jenis setan tak malaikat sih. Oke teman-teman sekalian, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada lagi? Masih ada. Satu, silakan foto. Maju aja mas, ya maju sini mas. Harus ditolong di dulu. Oke teman-teman sekalian, yang An-Nabi Al-Umi. Nanti kalau Ustaz Nur Somad datang bulan depan, juga nanti di Surabaya atau di Jombang, saya akan berkoordinasi dengan yang lebih ahli, ya Fuad misalnya ya. Tapi jadi jawaban saya sekarang adalah jawaban tafsir, bukan jawaban epistemologis. Ya, epistemologinya nasnya nanti kita tanya, karena saya harus mengerti batas-batasannya. Jadi saya kira ada konsepnya Allah bahwa Muhammad itu tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain yang oleh Allah disuruh mengandalkan kehebatan. Misalnya dengan tongkat pada Nabi Musa, dengan kekuatan menyembuhkan pada Nabi Isa, dengan kekuatan untuk dibakar pada Nabi Ibrahim, dengan kekuatan bisa keluar dari perut ikan pada Nabi Nuh, pada Nabi Yunus. Artinya ada mukjizat-mukjizat yang sifat vulgar, dalam tanda petik ya, vulgar ya, benar ya. Nah Rasulullah itu tidak oleh Allah dilindungi untuk tidak hebat-hebat. Jadi dia umi saja, dia biasa saja. Jadi dia kehebatannya justru karena dia biasa. Itu mas. Jadi dia berjuang sebagaimana manusia biasa. Dia mengalahkan Abu Jahal yang hebat itu sebagai manusia biasa. Artinya beneran Rasulullah itu berjuang, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu politik, kebudayaan untuk mengalahkan pengaruh Abu Jahal yang sebenarnya ingin merebut aset copyright air Zam-Zam. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya masalah kapitalisme. Itu sama dengan NATO merebut Libya, begitu, merebut Irak dan seterusnya. Nah tapi Rasulullah waktu itu belum nabi dia. Rasulullah memperjuangkan sejak awal bagaimana melindungi semua hak-hak itu dengan kemampuan kemanusiaannya. Jadi Rasulullah menurut saya dikonsep oleh Allah memang untuk ummi. Ummi tidak dalam arti, menurut saya bukan dalam arti dia buta huruf wadah, tapi dia awam. Jadi dia berada pada level budaya awam, biasa-biasa saja. Bahkan dia memberi makan pengemis tiap hari di pasar Madinah itu. Pengemis Yahudi yang tiap hari kalau dikasih makan, itu dia membalas dengan nasihat, dan nasihatnya itu berupa jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad.
Itu nasihatnya orang buta Yahudi yang tiap hari dikasih makan ini. Dan akhirnya karena Muhammad mendengar itu, Nabi Muhammad pun senang mendengar itu, dan dia datang ke sana untuk ngasih makan. Dan setelah Muhammad ngasih makan kepada si Yahudi buta ini, dikasih nasihat, pokoknya saya terima kasih kamu ngasih makan, saya hanya bisa membalas dengan nasihat. Nasihat saya adalah jangan dekat-dekat dengan Muhammad, dia itu tukang sihir. Jadi Rasulullah senang menikmati dimaki-maki tiap hari itu. Jadi aku pengen dolek wong ngemis sing ngono iku mang. Kalau ada saya akan tiap hari setia untuk datang. Jadi tidak ainun itu ya. Jadi gitu senang saya gitu. Jadi Rasulullah begitu awamnya. Kan kita tahu beliau punya pakaian hanya 3. Kalau satu dipakai berarti satu di lemari, yang satunya dicuci. Kalau yang dipakai kemudian dicuci, maka yang di lemari dia pakai, yang dia cuci ditaruh di lemari, kan gitu. Pokoknya muter seperti itu. Rasulullah bahkan tidak pernah makan kenyang berturut-turut 1 minggu. Rasulullah tidak pernah, Siti Aisyah tidak pernah memasak berturut-turut 3 hari. Mesti ada hari di mana Aisyah tidak bisa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Jadi hidupnya lebih sengsara dari Anda semua. Jadi gak usah pamer penderitaan lah awakmu. Kalah bertanding kon. Allah kon wong sing merokak bas-bus semua. Jadi ndak ada lah. Kita paling kita hanya mencicipi penderitaan Rasulullah, itu pun sangat sedikit. Jadi Rasulullah disuruh mengalami seperti kita. Bahkan Rasulullah juga sakit panas, dan panasnya lebih daripada panas kita. Sehingga kita Rasulullah panas itu dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah kok begitu panas badanmu sehingga terbakar tanganku, kata Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, karena Allah juga mencintaiku dengan cinta yang sangat tinggi, maka panasku pun dikasih panas yang sangat tinggi. Itu Rasulullah. Dia awakmu juga hati-hati. Gitu. Jadi Rasulullah itu pokoknya awam. Makanya ketika beliau ditawari, apakah Muhammad, apakah kamu mau menjadi nabi yang kaya raya dan raja? Mulkan nabi ya. Rasulullah menjawab, enggak, saya ya Allah kalau boleh saya cukup menjadi nabi yang awam saja. Nah, abdan nabi ya. Jadi nabi tapi orang biasa. Nah, ummi itu salah satu idiomatik dari keawaman itu menurut saya. Cuman selama ini diterjemahkan secara harafiah, buta huruf. Kalau dia buta huruf berarti waktu itu transaksi dagangnya beliau di daerah Syria itu tanpa tulisan, berarti lewat cangkem. Soalnya memang itu mungkin juga sih transaksi lewat cangkem ya maksudku. Jadi saya punya anak asuh namanya Yatin. Ini Sabrang tahu. Jadi Mbak Yunya Yatin itu yang dulu gendongin Sabrang waktu kecil. Nah Mbak Liwi itu punya adik namanya Yatin. Yatin itu kalau di sekolah bodoh sekali. Suruh ngitung 2 tambah 4 itu udah tidak bisa jawab. Tapi kalau dia disuruh beli apa-apa pinter banget. Jadi berapa rupiah susu Epiro itu ngerti dia. Jadi begitu praktek dia pinter. Begitu sekolah teori dia bodoh. Nah jadi pinter sama bodoh itu sebenarnya tidak jelas. Jadi kalaupun Rasulullah buta huruf itu tidak berarti dilantas bodoh. Juga ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril, ya Muhammad Iqra, bacalah, itu kan untungnya Muhammad kan bukan orang Jawa asli yang 100%. Kalau dia orang Sunda lebih gawat lagi. Saya tidak bisa logat Sunda, tapi saya coba jawakan. Kalau misalnya Nabi Muhammad wong Jawa sampean niku ngakarepe ya apa? Ngongkon maca di buku nih kan gitu. Gak bawa buku ngongkon maca. Oh jelas aku buta huruf tuh ngongkon maca sampean itu apa? Gak mungkin sampean dengan Gusti Allah kan gitu kan, gak mungkin. Jadi Gusti Allah ngongkon mesti bener. Kalau saya disuruh baca itu mana bukunya udah. Saya juga tidak bisa baca kan itu ya Mas. Itu kan mengasihkan Iqra tok itu Mas, itu jadi buku sangat besar, asik sekali itu. Iqra itu tok loh. Di situ sampai kepada kauniyah, qauliyah, sampai pada ayat alam semesta, ayat manusia, ayat tekstual, sampai pada yang disebut membaca itu adalah meneliti, menganalisis, mendata, menyimpulkan, menarik garis, jarak pandang, sudut pandang, sisi pandang, apalagi Bro? Cara pandang, itu Iqra tok Mas. Jadi sebenarnya kalau Quran itu isinya 1 kata itu pun saya sudah setuju. Jadi sak buku gede tulisannya petang huruf alif, qaf, ro, alif nganggo hamzah, Iqra wis cukup Mas.
malah lebih efektif itu.